Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah kita. Hari ini kita melanjutkan kuliah kita dengan memperkenalkan salah satu rekayasa reproduksi pada ikan, yaitu apa yang disebut dengan hipofisasi. Jadi ini adalah gambaran bagaimana suatu rekayasa hormon bisa memberikan efek. Ini pastinya adalah suatu bentuk yang berlebih-lebihan, tetapi rekayasa-rekayasa genetik, pemanfaatan hormon-hormon, ya tidak menutup kemungkinan memang bisa mengarahkan seperti ini, walaupun tidak se-ekstrem ini. Ini hanya untuk lucu-lucuan saja. Nah, hipofisa itu basisnya adalah hormon. Jadi kita belajar definisi hormon. Hormon itu adalah suatu substansi yang dihasilkan oleh sel atau kelompok sel yang dikirimkan ke organ atau jaringan target sebagai salah satu fungsi koordinasi fungsi-fungsi di dalam tubuh. Nah, definisi lain adalah zat organik diproduksi oleh sel khusus dalam tubuh, ya disebut sebagai kelenjar-kelenjar hormon itu ya. Kemudian masuk ke dalam aliran darah dalam jumlah yang sangat kecil, yang tujuannya untuk merangsang fungsi sel-sel tertentu. Jadi mungkin kalau kita bicara soal komunikasi sel, komunikasi tubuh, mengkoordinasi tubuh dengan yang lain-lain, kita mengenal ada yang disebut dengan koordinasi yang sifatnya cepat, ya, yaitu saraf, ya. Kemudian yang hormonal ini sifatnya lambat, ya. Dan yang diterapkan atau disampaikan ke dalam aliran darah itu jumlahnya sangat-sangat kecil. Nah, ini adalah gambaran organ-organ atau bagian-bagian yang menghasilkan jenis-jenis hormon, kemudian target-target yang menjadi target bekerjanya dari hormon-hormon itu. Jadi misalnya di sini digambarkan bahwa ini adalah hipofisa, ya. Jadi hipofisa bagian anterior. Jadi hipofisa bagian anterior itu menghasilkan beberapa hormon. Ada yang disebut somatotropin hormon atau growth hormon, ada adrenocorticotropic hormon, ada thyroid stimulating hormon, ada follicle stimulating hormon, luteinizing hormon, dan prolaktin. Jadi ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisa bagian depan yang memiliki organ target dan kerja yang berbeda-beda, ya. Jadi terkait dengan reproduksi ikan, maka yang khusus kita pelajari di sini adalah bagaimana bagian depan atau anterior lobe dari hipofisa ini, salah dua produknya adalah follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone yang bekerja pada sel gonad, ya, yaitu ovarium dan testis kalau pada manusia, ya. Nah, kalau pada ikan ya gonad jantan dan gonad betina. Nah, itu tadi di sebelumnya ini adalah pada mamalia, ya. Nah, ini adalah pituitary atau hipofisa daripada ikan, yaitu ikan anguilla. Jadi kalau kita lihat petunjuk-petunjuknya di sini,
ada juga prolaktin. Ya, di sini prolaktin tujuannya bekerja pada kelenjar susu untuk menghasilkan susu. Itu ternyata juga terdapat di ikan. Nah, kemudian ada TSH, ya, thyroid stimulating hormone, yang bekerja di tiroid ini, itu ternyata ada juga di ikan salmon. Kemudian ada ACTH, ya, ini ada juga di mamalia maupun di ikan salmon. Kemudian ada gonadotropin, ya, sel-sel gonadotrop. Nah, ini yang bekerjanya di gonad ini. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada analogi antara hipofisa pada ikan dengan hipofisa pada mamalia. Sehingga dengan pengetahuan ini, saudara jangan heran kalau hipofisa dari mamalia, hipofisa dari sapi, ya, itu pada batasan-batasan tertentu juga punya peran di dalam memicu pematangan gonad pada ikan, ya. Jadi bahkan pada ayam, ya, hipofisa ayam itu digunakan untuk merangsang kematangan gonad dari ikan, ternyata juga pada batas-batas tertentu menunjukkan efek yang bagus, ya. Nah, kalau kita bicara hormon yang terlibat dalam reproduksi pada ikan, itu berasal dari 3 sumber. Yang pertama, hipotalamus. Yang kedua, hipofisa, yang sudah kita gambarkan tadi. Jadi kalau hipofisa ini sebutan Indonesianya, sebutan nama Inggrisnya pituitary, ya. Kemudian gonadotropin. Nah, kita belajar dulu hipotalamus. Jadi hipotalamus ini menghasilkan hormon-hormon yang salah satu cirinya adalah ada kata RH di depannya, ya, di belakangnya, ya. Releasing hormone. Jadi hipotalamus menghasilkan hormon yang disebut gonadotropin releasing hormone, GnRH. GnRH ini targetnya adalah hipofisa. Nah, hipofisa ini yang kemudian mengeluarkan atau merangsang pelepasan VSH dan LH. Jadi ini tadi kita lihat, ya, bahwa ini hipofisa di bagian sini itu mengeluarkan FSH dan LH. Nah, ternyata untuk merangsang pelepasan FSH dan LH oleh hipofisa itu bisa dikendalikan oleh hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus. Jadi ada hipotalamus, ada hipofisa. Jadi hipotalamus yang merangsang hipofisa untuk mengeluarkan hormon untuk reproduksinya, ya. Kemudian ada follicle stimulating hormone releasing hormone. Jadi ini juga FSH, ya. Kemudian ada luteinizing hormone. Ini juga pelepasan luteinizing hormone. Kemudian prolaktin, ini juga pelepasan untuk pengaturannya, jadi ada penghambatan ini kalau dan segala macam. Jadi ini menunjukkan bahwa hipotalamus itu sebenarnya tidak bekerja secara langsung memproduksi sesuatu untuk mempercepat kematangan gonad, ya. Jadi dia hanya memerintahkan, hanya mengeluarkan satu hormon yang merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan sesuatu sehingga bisa mempercepat pematangan gonad pada ikan. Jadi ini mekanisme kerja hormon. Jadi mekanisme kerja hormon ini itu selalu diawali oleh
reseptor-reseptor. Jadi ada penglihatan, ada metabolit, ada kemoreseptor. Jadi ikan betina itu misalnya melihat ikan jantan atau sebaliknya ikan jantan ketemu dengan ikan betina, maka dalam konteks ketemu itu ada beberapa organ reseptor yang berperan. Jadi visual misalnya mata, kemudian metabolit ya betina mungkin mengeluarkan suatu zat yang istilahnya feromon yang dilepaskan ke air, yang kemudian apakah itu ditangkap dalam bentuk bau-bauan atau ditangkap dengan kemoreseptor lainnya oleh hewan atau ikan lawan jenisnya. Nah, kemudian setelah ada rangsangan dari reseptor itu, kemudian diolah di otak. Nah, diolah oleh otak. Nah, kemudian akan merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan gonadotropin releasing hormone. Ini kalau kaitannya dengan reproduksi ya, jadi dibatasi pada GNRH. Kemudian GNRH ini seperti yang kita sampaikan di caption sebelumnya, itu bekerja pada hipofisa yang menyebabkan hipofisa mengeluarkan gonadotropin. Nah, gonadotropin inilah yang pada ikan ya. Jadi kalau tadi Anda ingat ya, di caption sebelumnya waktu mamalia ada FSH dan LH. Nah, kalau di sini yang diistilahkan saja adalah GTH, gonadotropin ya. Jadi ya gonadotropin ini memiliki peran yang kurang lebih samalah dengan FSH tadi, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone ya. Bahkan beberapa literatur ada yang menyebutnya GTH1, ada GTH2 ya. Nah, kemudian GTH ini, gonadotropin ini bekerja pada gonad. Gonad mengeluarkan estrogen dan testosteron, kemudian inilah yang kemudian menghasilkan efek pematangan gonad. Jadi kalau Anda tahu testis ya, testis tahu ya, bahasa sehari-hari ya, testis ya, itu menghasilkan hormon. Ovarium ya, tahu ovarium ya, itu menghasilkan hormon. Hormonnya estrogen dan testosteron. Itulah kemudian yang membantu merangsang pematangan oosit. Pertemuan sebelumnya Anda sudah tahu oosit dan sperma. Nah, di satu sisi pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa ada proses dari dalam pematangan gonad itu, dua proses yang berlangsung ya. Ada pembentukan calon organismenya ya, yaitu sperma dan telur, kemudian ada pembentukan yang kita sebut dengan fitologenesis ya. Jadi kemarin ada spermatogenesis, oogenesis lah begitu ya. Kemudian ada fitologenesis, pembentukan fitologenin yang disebut sebagai protein yang terdapat di dalam kuning telur. Jadi dua hal inilah yang berlangsung, di mana sangat-sangat digambarkan di sini bahwa untuk oogenesis atau spermatogenesis itu yang ditentukan oleh hormonal. Hormonnya estrogen, testosteron yang dikeluarkan oleh ovari atau testis, di mana ovari atau testis ini bekerja dipengaruhi oleh gonadotropin. Gonadotropin yang dikeluarkan oleh hipofisa. Sementara hipofisa bekerja karena adanya gonadotropin releasing hormone yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Ya. Nah, hipotalamus bekerja karena perintah dari susunan saraf pusat yang mendapatkan respon dari indera, penglihatan, penciuman, pendengaran, dan segala macam. Sehingga di sini kelihatan bahwa
pematangan itu ditentukan oleh kerja dari reseptor, ya. Jadi ya kalau misalnya ada suatu situasi di mana seseorang itu atau seekor ikan itu tidak pernah ketemu ikan jantan, ikan betina, sehingga secara visual tidak pernah melihat pasangannya, tidak ada feromon, jadi kemungkinan untuk mencapai oogenesis atau spermatogenesis itu akan lama prosesnya, ya. Jadi ternyata ini yang harus Anda pahami, bahwa ada stimulus dari luar untuk pematangan gonadnya. Nah, kemudian tadi kita sudah cerita tentang hipotalamus, ini adalah hipofisa atau pituitary. Nah, pituitary ini di sini penggambarannya bahwa adenohipofisa itu menghasilkan FSH dan LH. Nah, inilah kemudian yang FSH yang bekerja pada ovari, testis ini untuk pertumbuhan folikel, spermatogenesis, ovulasi dan sebagainya, ya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini supaya jadi pengingat bahwa FSH, ya, follicle stimulating hormone, itu untuk pertumbuhan dari sel telur atau proses spermatogenesis. Sementara luteinizing hormone itu tujuannya hanya untuk ovulasi. Jadi ingat ini ya, FSH untuk pertumbuhan gonad, sedangkan LH luteinizing hormone untuk ovulasi. Ovulasi itu pelepasan telur dari rangkaiannya, ya. Nah, kemudian gonad sendiri menghasilkan hormon-hormon. Jadi testis itu menghasilkan androgen, kemudian ovari menghasilkan estrogen. Ovari juga menghasilkan progesteron. Nah, kemudian ini yang kemudian merangsang aksi-aksi tertentu pada organ-organ targetnya. Nah, kemudian Anda juga ingin saya perkenalkan dengan suatu hormon lain yang berasal dari plasenta. Tahu plasenta, tali pusar, ya. Nah, jadi bayi ketika sedang tumbuh, ya, janin ketika sedang tumbuh, itu kan ketika masa kehamilan kurang dari 2 bulan, ya, muncullah itu plasentanya, ya. Nah, ternyata plasenta itu tali pusar yang terbentuk dari bayi ke induknya itu mengeluarkan suatu hormon yang disebut HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Nah, itulah kemudian yang dibuang oleh ibu-ibu yang hamil itu, ya, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam urin, kemudian di urin dideteksi dengan tes pack untuk kehamilan. Jadi sesungguhnya yang dideteksi oleh alat tes pack itu adalah kehadiran HCG di dalam urin wanita yang sedang hamil, ya. Jadi ingat, HCG ini adanya dihasilkan oleh plasenta, tetapi dibuang oleh induknya, oleh ibu setelah masuk di darah, kemudian masuk di ginjal, dikeluarkan lewat urin. Nah, selain itu ada juga yang disebut pregnant mare serum. Jadi mare itu adalah sebutan untuk kelompok hewan keluarga kuda, ya. Jadi zebra, kuda, apalagi keledai, itu semua yang sedang hamil itu di dalam serum darahnya itu mengandung hormon yang bisa merangsang pematangan gonad. Jadi ternyata
pregnant mare serum ini jadi serum darah dari kuda, dari keluarga besar kuda lah yang sedang hamil, itu serum darahnya mengandung hormon yang bisa memicu pematangan gonad pada ikan. Jadi ini aksinya ya LH atau ISA dengan beberapa FSH. Jadi ini semua tadi kita tahu dia punya peran untuk memberi atau mematangkan pematangan gonad ya. Nah, jadi di sini untuk merangsang pematangan gonad pada ikan digunakan HCG. Ini tadi human chorionic gonadotropin yang dihasilkan oleh plasenta ya. Nah, jadi dia mengandung gonadotropin, kemudian gonadotropin puber-regon mengandung FSH dan gonadotropin dan pregnil. Kemudian selain dari ini, orang biasa juga menggunakan kelenjar hipofisa ikan untuk merangsang pematangan gonad. Jadi mengapa orang menggunakan kelenjar hipofisa? Jadi kita kembali mungkin ke sini bahwa ini kan hipofisa ya, pituitary hipofisa. Dia mengandung FSH dan LH. Sementara orang cari-cari ini FSH dan LH ini yang tadi istilahnya gonadotropin ya, GTH ya. GTH ini kan yang merangsang pematangan gonad. Nah, untuk mendapatkan FSH dan LH ya orang lakukan dengan mengambil hipofisanya. Ya. Jadi hipofisa dari induk yang lain diambil kemudian diekstrak lalu disuntikkan kepada ikan yang ingin kita pijahkan. Nah, ini kelenjar hipofisa menghasilkan gonadotropin. Ya. Jadi gonadotropin itu memiliki peran sekaligus FSH dan LH ya. Ini adalah contoh pada mamalia. Jadi dia mengeluarkan FSH dan LH, tapi pada ikan istilahnya adalah GTH, gonadotropin hormon. Tetapi fungsinya sama dengan FSH dan LH. Di sini disebutkan bahwa ya gonadotropin itu perannya sudah sama FSH dan LH. Kemudian penggunaannya dalam reproduksi ikan praktis mudah sederhana. Kemudian mengontrol ekspresi seksualitas, maturasi, dan pelepasan gamet, serta dapat merangsang ikan memijah tanpa tergantung musim pemijahan. Jadi inilah hipofisa itu kita bisa suntikkan ke ikan dan setelah ikan disuntikkan dia akan mengalami rangsangan untuk memijah. Jadi sementara kan kita tahu kalau di alam ada musim-musim pemijahan. Ada yang mungkin memijah di musim semi. Kalau musim dingin dia tidak akan memijah. Tetapi dengan rekayasa-rekayasa hipofisa ini kita bisa memaksa dalam tanda kutip ikan-ikan itu untuk memijah di luar musim-musim musim-musim pemijahan alamiahnya. Nah, kemudian kegunaan teknik hipofisa disusul dengan fertilisasi buatan adalah memungkinkan diperoleh hibrid dari dua spesies yang tidak mau kawin dengan sendirinya secara alami. Nah, ini kan kalau di lele, kalau di nila ya kita biasa dengarnya lele ini dikasih kawin dengan lele ini keluar jenis ini. Nila apa dikawin dengan nila apa keluar yang seperti ini. Padahal mungkin kalau dibiarkan dia tidak mau kawin ya. Entah karena satu ukurannya lebih besar dan satu ukurannya lebih kecil sehingga tidak ketemu atau katakanlah feromonnya tidak ketemu ya. Feromon yang dikeluarkan ikan betina tidak menarik oleh si spesies lain atau hibrid yang lain misalnya sehingga tidak mau kawin secara alami. Kemudian yang kedua memungkinkan dikawinkannya dua induk dari satu spesies yang dipelihara pada lingkungan hidup yang berbeda dari alam aslinya. Ya ini kan misalnya ikan nila, ada ikan nila yang dipelihara di laut, ada ikan nila yang dipelihara di air tawar. Nah ini tidak mungkin ketemu ini.
tidak mungkin kawin secara alami karena ikan nila laut dikirim ke darat, ke ikan air tawar, ke lingkungan air tawar, mungkin bisa hidup tapi prosesnya lama. Yang jelas dikatakan bahwa tidak mungkin kawin secara alamiah, sehingga ya dengan teknik hipofisa bisa kita kasih kawin. Kemudian mengadakan pengaturan dalam memproduksi benih ikan, memungkinkan diproduksi benih di luar musim pemijahan yang lazim dan alami seperti yang tadi. Jadi bisa juga untuk tujuan komersial. Misalnya ada pesanan menghasilkan bibit, minta bibit ikan apa 1000 ekor misalnya, yang terlalu lama diurusi kalau dari perkawinan alami, akhirnya kita bisa melakukan hipofisasi. Nah, kemudian ya termasuklah ini di poin 4 ini, kita bisa jamin bahwa dia bebas penyakit. Kemudian memproduksi benih sebanyak yang dikehendaki. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa satu induk menghasilkan sekian ribu dengan pertimbangan sekian kematian, ya kita bisa mengatur bahwa saya harus siapkan induk sekian untuk memenuhi 1000 ekor benih itu misalnya. Nah, kemudian kelemahannya sulit melakukan standarisasi karena banyaknya hormon dalam tiap butir hipofisa tidak dapat diketahui. Ya, itu problemnya kan. Kalau yang lain kemarin misalnya waktu hipofisa kemarin 1 ekor saja ternyata sudah berhasil merangsang pemijahan. Ini sekarang kok pakai 2 tidak kejadian. Kenapa? Karena mungkin 1 hipofisa yang kemarin lebih tinggi kandungan hormon GTH-nya dibanding 2 yang sekarang, ya. Jadi karena ya hipofisa itu kita tidak tahu berapa ini hipofisa ini berapa kandungan gonadotropinnya ini. Jadi tidak ada standar. Tidak bisa kita mengatakan 2 atau 3 atau berapa. Nah, kemudian setelah injeksi suspensi hipofisa, kematangan telur dan sperma akan terpacu. Setelah 12 jam penyuntikan, telur mengalami ovulasi. Jadi ini definisi ovulasi tadi, di mana peran LH ya, keluarnya telur dari jaringan ikat indung telur. Jadi untuk gampangnya mungkin pernah lihat buah anggur. Ya, buah anggur itu kan gonad seperti itu ya. Rangkaiannya telurnya baku sambung-sambung begitu ya. Nah, ovulasi itu maksudnya dia terlepas. Jadi sama kalau 1 buah anggur, 1 biji anggur dilepaskan dari rangkaian tangkainya. Nah, bagaimana dia bisa ovulasi? Tentu ada poin berikutnya ini, perut ikan betina membengkak karena ovarium menyerap air. Jadi sebelum dia ovulasi, dia menyerap air sehingga dia membengkak. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kalau 1 anggurnya misalnya membengkak itu, dia kan menjadi gampang lepas dari rangkaian yang lain ya. Nah, sehingga kalau semua gonad itu, setiap butir telur itu siap untuk melakukan ovulasi, maka otomatis dia menyerap banyak air ya, dan ya kita bisa mengatakan perutnya akan menjadi lebih besar. Nah, pada saat perutnya sudah besar, nah itulah saat yang tepat untuk melakukan stripping ya. Jadi prinsip dasar penyuntikan suspensi hipofisa, merangsang telur yang sudah matang di dalam ovarium untuk dikeluarkan dan selanjutnya dibuahi. Jadi yang kedua, penyuntikan hormon hanya berhasil apabila telur yang terdapat di dalam ovarium ikan betina yang disuntik tersebut sudah matang. Apabila belum matang, maka hipofisasi itu akan sia-sia. Jadi di sini harus Anda tahu bahwa ternyata hipofisasi itu fungsinya untuk pelepasan atau ovulasi ya. Nah, sementara tadi kita catat di sini, ini ovulasi. Jadi hipofisasi itu lebih ke peran
LH, luteinizing hormone, untuk ovulasi. Sehingga kalau kita menyuntik induk betina tetapi dia belum matang, maka tidak akan terjadi ovulasi. Ya. Nah, jadi itu yang harus kita ingat. Kemudian kita ingat tadi ini, kelenjar hipofisa itu mengandung gonadotropin yang perannya pada ikan sekaligus FSH dan LH. Tetapi untuk tujuan hipofisasi, kelihatannya yang diharapkan bekerja itu adalah LH, luteinizing hormone, yang merangsang untuk ovulasi. Di sini dikatakan bahwa penyuntikan hormon hanya berhasil apabila telur yang terdapat di dalam ovari ikan betina yang disuntik tersebut sudah matang. Seperti dikatakan di sini bahwa dia akan membengkak karena menyerap, perut akan membengkak karena ovariumnya menyerap air, sehingga itulah saat untuk melakukan hipofisa. Jadi prinsip dasarnya jangan lupa bahwa yang kita ambil untuk kita suntik itu memang adalah ikan yang sudah matang. Kapan telurnya tidak matang, tidak ada gunanya itu hipofisasi. Dan kemudian setelah matang, ya kita stripping, ya. Nah, ini prosedur hipofisa, persiapan peralatan, ikan donor dan pembuatan suspensi hipofisa. Nah, ikan donornya ini kan biasanya kalau ikan-ikan laut pakai salmon, kalau ikan-ikan darat pakai ikan mas, meskipun ikan salmon juga bisa dipakai, ya. Nanti kan di level petani mungkin karena ikan salmonnya sesuatu yang tidak mungkin kita dapat di sini, ya kita pakai ikan mas. Kemudian ikan resipien disuntik, ya. Jadi donor ini ya jadi korban karena harus dimatikan untuk diambil hipofisanya, kemudian disuntikkan kepada ikan penerima. Kemudian setelah itu kita awasi, kita amati, ketika terjadi pembengkakan telur, ya kita stripping. Nah, kemudian kita stripping, berarti kita sudah punya telur betina yang matang. Nah, apa yang diperlukan lagi? Sperma. Nah, sperma kita ambil juga dari jantan, kemudian dicampur di luar tubuh, di luar. Jadi kita stripping, pencet keluar semua telurnya. Kita dapatkan juga donor sperma, kemudian kita campur, kita aduk pada suatu wadah dengan alat pencampur yang tidak boleh terbuat dari logam, ya. Nah, kemudian setelah bercampur, ya itu yang disebut dengan pembuahan buatan, tuh. Pembuahan induced fertilization, fertilisasi buatan. Nah, habis itu ya di inkubasi, masukkan ke air dengan suhu air tertentu sehingga menetas, kemudian perawatan larva. Nah, setelah itu, ya setelah larvanya berubah menjadi post larva, ya berarti kita tinggal pelihara untuk dipelihara sebagai benih atau bibit untuk pembesaran sampai konsumsi. Nah, ini teknik peralatannya, ya mungkin ada materi praktikumnya juga di sini kalau mau dipraktekkan, ya. Ini peralatan-peralatannya, ya. Ya, secara umum ya ambil hipofisanya. Ini peralatan-peralatan yang diperlukan. Kemudian, nah ini peralatan. Jadi kalau kita sudah mengambil hipofisa, kita masukkan di sini, baru kita hancurkan, ya. Ditambah dengan aquades lah begitu. Kemudian kita sentrifugasi. Nah, setelah sentrifugasi, maka ya ini kan mungkin tadi kita tumbuk-tumbuk begini. Setelah sentrifugasi, maka ya sisa-sisa jaringan yang ada di telur ini akan mengendap di sini karena dia lebih berat, ya.
Setelah diputar, kemudian di sini yang mengapung. Nah, inilah yang diambil. Jadi ini adalah Aquades tadi, dianggap sudah mengapung di sini, terlarut di sini hormon-hormon yang tadi kita sebutnya gonadotropin hormon, dan terdiri dari dua. Yang pertama FSH, follicle stimulating hormone, yang kedua LH, luteinizing hormone. FSH gunanya untuk pematangan gonad, LH gunanya untuk ovulasi. Jangan lupa itu. Jadi ini peralatannya lagi. Nah, bagaimana pembuatan suspensi hipofisa? Yang paling baik, ikan donor harus jenis dengan penerima. Ini yang paling baik. Jadi kalau yang mau disuntik ikan lele, donornya juga ikan lele. Tapi ada yang disebut dengan donor universal, yaitu ikan mas. Kemudian keadaan segar, mati tidak lebih dari 1 jam. Jadi ikan donor itu, nanti kita baru mau ambil hipofisanya, baru dimatikan. Jangan pergi di pasar cari ikan mas, sudah mati mungkin sejak kemarin sore, ya, jangan ya. Jadi 1 jam. Kemudian yang kedua, harus ikan donornya itu adalah ikan yang sudah matang kelamin, dan bukan ikan yang sudah selesai memijah. Jadi kita kan tadi ingat bahwa hipofisa itu mengeluarkan FSH dan LH. Kalau dia baru saja memijah, berarti FSH dan LH-nya itu baru saja dikeluarkan juga untuk merangsang telurnya. Berarti ya sudah saldo kas kosong lah kalau uangnya. Nah, jadi yang dicari yang belum memijah, berarti hormonnya masih banyak. Nah, ini caranya, dipotong ya, potong di teknik motongnya ya, pokoknya keluarlah batok kepala yang atas ini, kemudian hipotalamusnya ini. Jadi Anda lihat ini otak saja sebesar ini, otaknya ikan ya. Kemudian di bawahnya otak ini ada hipotalamus. Nah, di bawahnya hipotalamus ada hipofisa, jadi dia kecil. Jadi lemaknya diambil dengan kapas, dipotong dengan gunting, kemudian berkas saraf sebelah depan dari otak, angkat otak, kelenjar hipofisa tertinggal di sela tursika, lakukan tulang dasar di otak. Terlihat sebagai butir berwarna putih sebesar butir kacang hijau. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau kita angkat ini otak terangkat bersama dengan hipotalamusnya. Ya, di bawahlah tersisa hipofisa. Inilah yang kemudian diambil, besarnya seperti kacang hijau. Nah, ini tadi prosesnya, diambil hipofisanya, dibilas dengan garam fisiologis untuk menghilangkan bekas-bekas darah dan pengotor, kemudian digerus. Itu tadi yang kayak ditumbuk-tumbuk ya, alat tambah aquabides, jadi yang lebih murni lagi dari aquades ini. Kemudian ditumbuk-tumbuk lagi sampai hancur, kemudian tambah lagi aquabides sehingga menjadi 1 sampai 2 mili, kemudian disentrifuge. Kita di alat pemutarnya ya, supaya yang berat tenggelam, yang di atas setelah itu yang jernih. Yang jernih itulah yang diambil. Nah, kemudian ada istilah dosis. Jadi dosis itu menunjukkan perbandingan berat ikan donor dengan berat ikan resipien. Dosis 1 artinya hipofisa yang disuntikan berasal dari ikan donor yang beratnya sama dengan berat ikan resipien. Dosis 3 artinya berat ikan donor 3 kali lebih besar dari berat ikan resipien. Jadi sudah paham ya? Kalau dosis 1 sama beratnya ikan penerima dengan ikan donor. Kalau dosis 3 berarti 3 kali lipat beratnya ikan donor dibanding ikan resipien. Nah, kemudian ikan resipien ya, ini ikan resipien ini artinya yang akan disuntik itu harus telurnya sudah matang ya. Jadi mungkin bisa saya ulangi lagi bahwa tadi itu gonadotropin itu merupakan FSH dan LH, tetapi karena dituntut supaya resipien itu sudah matang gonad, maka yang kita harapkan bekerja adalah sesungguhnya hanya LH-nya ya, luteinizing hormonnya, untuk mendukung
ovulasi. Nah, untuk mengetahui induk yang matang kelamin dengan kanulasasi. Jadi masukkan selang ke dalam saluran kelamin, kemudian dihisap. Jadi ada selang dikasih masuk di lubang telur itu ya. Baru dihisap. Telur dihisap dengan mulut secara perlahan, dipindahkan ke gelas preparat, kemudian dengan menggunakan mikrometer okuler diukur garis tengah telur. Jadi kalau sudah mencapai 1 mm, 90% telur sudah ukurannya sebesar itu, berarti telur sudah matang. Nah inilah, kalau sudah matang berarti kita sudah siap untuk hipofisasi. Nah ini seperti ikan masko kini bisa ya seperti itu. Di ini ya ikan lele ya, dilihat mana jantan mana betina, kemudian untuk mengidentifikasi mana yang sudah matang gonat ya harus membedakan yang gendutnya karena kenyang dengan gendutnya karena siap ovulasi. Jadi karena tadi dikatakan bahwa setiap butir dari gonatnya, telurnya itu yang membentuk gonat itu menyerap air, maka dia akan menggembung. Sehingga kalau perutnya gendut, tapi kalau ditekan-tekan lembut. Karena apa ya? Isinya hanya air. Tapi kalau dia gendut gara-gara makan ya pasti padat. Kemudian yang kedua, dubur agak menonjol dan berwarna kemerahan. Nah kemudian untuk lele jantan diurut mengeluarkan cairan putih. Jadi ikan jantan ini ya bisa saja tidak usah disuntik lah, yang betinanya saja disuntik. Jadi cari saja yang sudah siap mengeluarkan sperma, kemudian itulah yang diambil. Ya ini kan ciri-ciri kelaminnya saja ini. Nah ciri penyuntikan. Jadi penyuntikan ada yang disebut intramuskular di dalam daging lewat otot punggung atau batang ekor. Kemudian intraperitoneal, tubuh bagian bawah antara sirip dada dan sirip perut. Jadi ya masuk di bagian perut ya, intraperitoneal. Jadi antara sirip dada dan sirip telur disuntik masuk. Kemudian intrakranial itu penyuntikan hipofisa itu tadi, rongga otak melalui bagian tulang occipital yang tipis. Nah kemudian ada aturannya ini untuk lele ukuran 0,5 kilo 3 dosis. Jadi disuntik sepertiga bagian dahulu, 4 jam kemudian 2/3-nya. 2 kali untuk induk betina, sedangkan jantan 1 kali ya. Kalau saat jantannya ingin di ini ya lebih bagus lagi. Jadi jantannya juga disuntik, betinanya juga disuntik supaya sama-sama diyakini matang dan siap untuk dilepaskan. Nah ini teknik pengurutan ya, penggambaran sederhananya, kemudian dibilas. Nah kalau ikan lele, sperma jantan tidak di stripping, tapi langsung diambil dari testis yang dibelah dari perut ikan jantan. Jadi untuk ikan lele tidak ada stripping ya, dia dimatikan, kemudian diambil kantong spermanya ya, kantong spermanya dimasukkan di ini tempat atau mangkuk yang tidak mengandung logam lah. Nah kemudian dicampur antara sperma dan telur, diaduk-aduk dengan bahan non logam ya. Jadi sini pakai bulu ayam dia ya. Nah habis itu ditaruhlah di sini untuk apa namanya, pengeraman. Jadi ada macam-macam ilmunya lagi untuk pembenihan itu ya, bagaimana prinsip detailnya ya. Nah kita perdalam ovaprin ya. Ovaprin itu yang sudah dibeli, sudah komersial ya. Nah itu kalau kita tidak mau repot dengan
hipofisa, ya beli saja Opafrin. Jadi ada Opafrin itu mengandung gonadotropin, ada juga yang dilengkapi dengan apa yang nanti kuliah berikutnya dijelaskan, yang disebut sebagai antidopamin, ya. Kemudian bahasan tentang HCG, Human Chorionic Gonadotropin, dihasilkan oleh plasenta semasa kehamilan, kemudian masuk ke dalam darah, kemudian dikeluarkan lewat urin, sehingga urin wanita hamil itu bisa digunakan untuk merangsang pematangan gonad. Jadi bisa saya kita, oh Opafrin mahal, gonadotropin dari hipofisa mahal. Nah, carilah ibu hamil yang kehamilannya, nah kalau kita lihat HCG-nya yang berwarna merah, puncaknya itu terdapat pada 8 minggu masa kehamilan, ya. Jadi kelihatan di sini 8 minggu berarti 2 bulan. Jadi dia hadir itu mulai dari kehamilan minggu keberapa ini, ya, minggu awal lah, dikeluarkan lewat urin. Inilah yang dideteksi sebagai detektor untuk kehamilan itu, yang orang bilang test pack, ya. Nah, jadi ini kelihatan. Jadi mintalah wanita hamil kurang dari 2 bulan lah. Nah, kalau lebih dari 2 bulan tetap ada, tetapi ya sudah akan menurun sampai ke minggu ke-40. Nah, kalau mau pakai urin wanita hamil juga bisa, ya. Jadi kurang lebih tadi urinnya disaring, tambah larutan garam fisiologis, kemudian siap suntik yang beratnya 0,5 kilo, suntik 1 sampai 1,5 hipofisa, ditambah dengan 500 sampai 1.500 HCG. Jadi di sini resepnya tidak pakai HCG tok, tetapi ditambah juga dengan hipofisa, ya. Jadi disuntik dosis hipofisa 1 sampai 1,5 dosis, ditambah dengan 500 IU HCG. Prostat puncak ini yaitu 2 bulan kehamilan tadi itu, ya. Ibu hamil itu bisa HCG di dalam urinnya itu 200.000 international unit dalam 24 jam. Sementara di sini dia hanya minta 500. Jadi ya sama dengan yang tadi, bahwa problemnya juga kita tidak bisa melakukan standarisasi. Ini berapa banyak, ya. Nah, kemudian ini yang HCG komersial, ada merek Corulon, bisa kita dapatkan, ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.